Shalom buat kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semua. Kembali hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya penting ya, apalagi kalau kita ikut Tuhan. Saat kita ikut Tuhan, ini penting sekali. Tema hari ini adalah supaya atau karena. Nah gitu. Supaya atau karena. Nah, kita buka dulu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan buat kita semuanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, jadi apa yang dipaparkan oleh Yesus di sini adalah inilah intisari sebenarnya, hakikat dari hukum Taurat yang dulu pernah diucapkan di zaman perjanjian lama. Ya, yaitu terbagi dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itunya sebenarnya rangkumannya itu. Yang terbagi-bagi 1 sampai 5, 6 sampai yang ke-10. Itulah sebenarnya rangkumannya adalah kasihi Tuhan Allah dan kasihi sesama manusia. Nah, kalau kita ditanya, maka setiap kita akan berkata, saya mengasihi Tuhan. Betul ya? Saya mengasihi Tuhan kok dengan segenap hati, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi saya. Pasti kalau kita ditanya, ya pasti kita akan mengakui seperti itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat ya, apakah benar kita itu mengasihi Tuhan? Ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Dan apakah kita ini mengasihi sesama kita manusia? Nah, makanya dari mana kita bisa ketahui apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia? Itu sangat sederhana dengan tema hari ini. Supaya atau karena. Nah, begitu dia. Ya, karena dari kedua hal itu akan terjawab apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan. Supaya atau karena. Melakukan kehendak Tuhan harus memiliki dasar yang benar. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu harus memiliki dasar yang benar. Kalau dasarnya sudah salah, ya pasti kita melakukan itu pun sebenarnya dengan tujuan yang salah. Saya harap kita setuju ya dengan itu. Sebab dasar itulah yang menjadi bukti mengapa kita ikut Dia. Ya, kita mengikut Yesus, kita berkata aku mengasihi Yesus adalah dengan melakukan kehendaknya. Kan begitu, ada firman yang berkata begitu. Barang siapa berkata mengasihi aku, maka dia melakukan perintah-perintahku. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah apa dasarnya kita melakukan itu. Karena dari dasar itulah akan membuktikan mengapa kita ikut Dia. Betulkah kita mengasihi Dia atau sebenarnya tidak? Betulkah kita mengasihi seseorang itu, manusia itu, atau sebenarnya tidak? Ya, ada beberapa hal ya di mana kita itu melakukan kehendak Allah, ya. Kehendak Allah itu yang pertama kita diminta untuk beribadah. Ya, beribadah itu bisa memuji, menyembah, baca Alkitab, ya rajin menara doa, rajin membangun mezbah pribadi ataupun keluarga. Nah, pertanyaannya, apa dasar kita melakukan itu? Dasarnya supaya atau karena? Nah, itu kita sendiri yang tanyakan diri kita, dan kita sendiri yang menjawab. Lalu yang kedua, saat kita melayani, bukankah pelayanan itu kehendak Allah untuk kita lakukan dalam hidup kita?
Nah, saat kita melayani, pergi melayani, dasarnya apa? Supaya atau karena? Nah, hanya kita yang bisa menjawab itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah saat kita memberi, ya. Misalkan memberi untuk membantu orang lain. Memberi untuk pembangunan gereja, misal. Pada saat kita melakukan itu, dasarnya apa? Supaya atau karena? Nah, ya mari kita pikirkan masing-masing itu. Dan biarlah di dalam pertanyaan itu supaya atau karena ini bisa menjadi satu tolak ukur buat setiap kita. Sebenarnya dasar saya melakukan semuanya ini apa? Karena dari dasar itu akan membuktikan kita ini tujuannya apa ketika ikut Tuhan. Ketika kita mau melakukan perintahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita samakan ikut Tuhan dengan pergi ke Gunung Kawi. Ya, ikut Tuhan itu jangan disamakan dengan pergi ke Gunung Kawi. Banyak orang pergi ke Gunung Kawi karena menginginkan sesuatu. Kan begitu? Jadi tidak sama. Kalau ikut Tuhan itu bukan sama dengan kita pergi ke Gunung Kawi. Jangan sampai kita samakan itu. Oh, aku ikut Tuhan, ya ingin diberkati, supaya diberkati. Nah, ini kan susah. Apa bedanya Tuhan dengan Gunung Kawi? Kan nggak ada bedanya jadinya. Waktu iblis berkata kepada Yesus, sembah saya, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Apakah ikut Yesus? Ikut Yesus pun seperti itu intinya. Apakah itu dasar kita ikut dia? Ayo kita koreksi. Makanya beberapa hal tadi yang merupakan kehendak Allah untuk kita lakukan, apa dasarnya itu penting. Karena dasarnya itulah yang membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Dan dasar itulah yang membuktikan, menjadi bukti di hadapan Tuhan. Apa Tuhan itu bagi kita? Ya, apa Tuhan itu bagi kita? Yang berikutnya saudara, mari kita lihat kalau kita ikut Tuhan, melakukan kehendaknya supaya, artinya ada sesuatu yang diperoleh. Gitu. Sebenarnya ketika kita ikut Tuhan, dasarnya supaya, ya baik itu melayani, baik itu beribadah, ya dengan segala jenis ibadah tadi, baik itu ketika kita memberi, sebenarnya dasarnya adalah supaya itu memperlihatkan kita ini masih kanak-kanak. Ya, karena apa? Karena kanak-kanak melakukan sesuatu supaya terima janji. Seperti saya berkata kepada ponakan saya, "Naku, kalau kamu juara 1, maka kamu akan dapat ini. Pak Tengah janji, Pak Tengah akan kasih ini." Wah, semangat dia. Ya, memang dia terpacu untuk belajar. Wah, seolah-olah kan seakan-akan itu sesuatu yang benar, kan begitu. Tetapi ketika dia pacu diri dia, belajar dia sungguh-sungguh, dia sebenarnya targetnya bukan jadi juara 1, bukan jadi orang pinter, tidak. Bahkan dia nggak mengerti bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya yang dia harus kerjakan untuk masa depan dia nanti ke depan. Ketika saya memberikan janji itu, dia semangat. Kalaupun dia juara seperti yang saya inginkan, sebenarnya target dia apa yang saya janjikan. Jadi bukan dia berpikir bahwa aku melakukan ini, memang ini untuk kebaikanku. Nah, itu kanak-kanak itu seperti itu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apapun itu,
dasarnya supaya sebenarnya kita ini masih kanak-kanak. Walaupun usia kita mungkin udah tua loh. Walau kita sudah dengar firman, walau kita mungkin sudah melayani, tapi kita sebenarnya masih kanak-kanak. Karena kanak-kanak melakukan sesuatu demi janji. Seringkali kita itu samakan diri kita seperti orang-orang Israel yang keluar dari perbudakan Mesir, yang ada di padang gurun. Nah, kalau di situ kan sistemnya kalau kau begini, kamu akan mendapatkan ini, kan begitu. Perjanjian baru sebenarnya sesuatu yang sudah berbeda. Perjanjian baru itu mengarahkan umat untuk dewasa secara rohani. Bukan kanak-kanak, tapi kita lebih suka jadi kanak-kanak, kebanyakan begitu. Dari mana saya bisa tahu? Karena dasarnya supaya. Ibadah supaya diberkati. Nah, ya. Melayani ya supaya dapat PK. Walaupun sekarang ini kita sedang dalam situasi sukar. Ya saya pun sukar, saudara. Sulit saya rasa. Saya tidak perlu cerita bagaimana kesukaran saya karena COVID ini juga. Tetapi di dalam melayani tetap ada tempat-tempat yang saya tidak terima PK. Padahal saat ini adalah saat di mana, waduh, saya butuh sekali tambahan. Bukan karena saya banyak uang. Ya. Kita melayani bukan supaya. Kalau supaya, kita ini sebenarnya masih kanak-kanak. Nggak usah ngomong saya dewasa rohani lah. Karena kalau tujuan kita supaya, ya udah, kita kanak-kanak. Kita sendiri yang sudah mengklaim diri kita kanak-kanak sebenarnya. Nah, lalu yang kedua, saat kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, ya targetnya adalah supaya, maka kita sebenarnya ke Tuhan itu adalah berdagang. Untung rugi dia. Itu kalau kita itu melayani, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya dasarnya itu supaya sebenarnya kita sedang berdagang dengan Tuhan. Karena ada unsur keuntungan di dalamnya. Aduh, nanti ruginya ngapain ke sana? Tekor juga. Kan begitu. Melayani misalkan. Waduh, hitung punya hitung. Enggak deh. Diundang pun dia bilang, aduh sudah ada pelayanan saya di situ. Padahal belum gitu. Karena hitung punya hitung tadi. Nah ini. Makanya ikut Tuhan kalau dasarnya supaya, ya memang cari untung aja. Lalu yang berikutnya, itu bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan tidak mengasihi manusia. Ya. Kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dasarnya supaya, sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan tidak mengasihi sesama. Hanya di mulut kita berkata, aku mengasihi. Makanya tadi saya di awal sudah saya katakan, dasar ini penting. Supaya atau karena. Lalu yang berikutnya, kalau dasar kita supaya, maka itu membuktikan sebenarnya kita sudah gagal mengikut Tuhan. Sudah gagal. Gagal kita. Jadi hari-hari kita itu dipenuhi kegagalan demi kegagalan sebenarnya. Walaupun terlihat berhasil. Walaupun terlihat beruntung. Tapi sebenarnya kita ini gagal. Ikut dia itu udah gagal. Ya, ayo kita pahami ini baik-baik. Ayo kita renungkan hal ini dengan pola pikir yang benar. Apa dasarku melakukan itu? Kalau supaya, ya ini semua sebenarnya yang ada dalam diri kita. Kita kayak kanak-kanakan, ya kita
ya sebenarnya mencari keuntungan, dagang dengan Tuhan. Makanya kan orang nabur untuk nuai. Itu kan kanak-kanak sebenarnya. Walaupun ada ayatnya begitu. Tapi kalau dasar kita supaya menuai, ya itu kan sudah kekanak-kanakan gitu. Sebenarnya kan kita melakukan itu supaya untung, karena kan tuaian lebih besar daripada taburan, kan begitu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya enggak lah. Itu enggak mengasihi itu. Kita pikir kita sudah berhasil, padahal sebenarnya belum. Itu belum berhasil, kegagalan. Kalau kita ikut Tuhan itu supaya, itu gagal sebenarnya gitu. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah karena. Nah, kenapa kamu ikut Tuhan? Kenapa kita lakukan itu? Orang yang mengikut Tuhan dengan dasar karena, itu adalah pribadi yang sebenarnya sudah dewasa secara rohani. Aku melayani Tuhan karena aku dilayakkan oleh Dia. Siapa aku ini? Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak melayani. Itu orang dewasa. Sehingga dia kerja keras dengan pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Supaya apa? Ya dia bisa pergi melayani dengan apa yang dia miliki itu. Bahkan dia berkata supaya dia tidak menjadi penghalang, menjadi beban dalam pelayanan itu. Bahkan orang-orang yang dia utus pun dia bilang, aku nanti yang bayar, aku ganti itu semua kerugiannya. Apa yang kamu keluarkan untuk mereka nanti saya ganti. Nah itu Paulus loh. Itu menunjukkan dia dewasa rohani. Dia lakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan bukan untuk cari untung. Bukan supaya aku untung, tidak. Tapi dia ngerti. Ya karena Tuhan pilih saya. Saya ini, dia pernah katakan rasul. Sebenarnya saya manusia paling berdosa dari para rasul. Sadar dia. Makanya ketika Tuhan memilih dia, waduh itu satu hal yang sangat berharga bagi dia. Bukankah kita sudah kehilangan itu? Kita merasa diri kita hebat. Pernahkah kita berpikir seperti bagaimana Paulus itu melihat ketika Tuhan memilih dia? Aku ini tidak layak sebenarnya, katanya. Tapi dilayakkan oleh dia. Ini menunjukkan bahwa pribadi itu dewasa secara rohani. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa dia itu hidup di dalam kasih. Ya, kita itu hidup di dalam kasih ketika dasar kita itu karena. Ketika tolong orang, bukan supaya nanti dia tolong saya, enggak. Tapi ketika nolong orang, ya karena aku dipakai Tuhan untuk menolong dia memang. Nah begitu pemikirannya. Sehingga yang mengalir itu kasih. Melihat orang itu iba gitu loh. Saya bantu dia. Ya bukan supaya nanti dibantunya aku gitu. Bukan. Orang hidup dalam kasih. Itu akan terlihat dari pengorbanan. Apa yang dilakukannya itu korban memang. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakan itu dalam bahasa Inggrisnya feed. Beri makan. Bukan makanlah domba-dombaku. Bukan. Jadi bukan mencari keuntungan dari domba. Tapi memberi kehidupan bagi dia. Makanya Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidupku. Beda dengan gembala-gembala ya, karena ada di dalam Yohanes 10 itu kan cerita perikopnya tentang gembala. Gembala duniawi dengan gembala model Yesus kan begitu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kan para gembala sebenarnya. Ya,
Makanya dibaca ayat yang ke-8 dan ayat yang pertama kalau saya tidak salah. Orang sebelum aku katanya. Berarti manusia itu pencuri yang dimaksud di ayat yang ke-10. Nah, ya. Dimana kerjanya hanya mengambil keuntungan saja, kan begitu itu. Nah, sedangkan Yesus tidak, dia justru memberikan kehidupannya. Gembala-gembala model pencuri, ya kerjanya ngambil kehidupan orang. Bahkan sampai menuntun orang itu sebenarnya kepada kebinasaan. Kan itunya sebenarnya ayat itu. Tapi Yesus berbeda. Nah sekarang kita mau jadi pribadi yang mana? Waktu kita melayani, supaya atau karena? Orang yang hidup karena, melakukan perintah Tuhan karena, maka saya bisa pastikan itu orang hidup di dalam kasih. Aku tegur kamu karena aku mengasihi kamu. Saya angkat bebanmu karena aku mengasihi kamu. Saya tidak memerlukan apa-apa dari kamu. Nah, begitu orang kalau hidupnya melakukan perintah Tuhan, unsurnya karena. Lalu yang berikutnya apa lagi? Sadar diri bahwa apapun yang dilakukannya semua bukan karena kuat gagahnya, melainkan karena anugerah Tuhan. Makanya ketika melayani, Pak, bisa melayani di sini, Pak. Nah, nggak ada PK, Pak, siap. Sadar bahwa semua ini anugerah Tuhan. Siapa sih kita ini? Kadang-kadang saya itu kalau memberi gitu, bantu orang, ya saya lihat tabungan saya, waduh, bukan bertambah, saudara. Tadinya segini, dia misalkan udah tinggal segini. Ya udahlah, saya tahu semuanya ini karena anugerah Tuhan. Ya aku udah dipakainya juga, udah puji Tuhan banget. Begitu. Kalau saya ingat diri saya, siapa sih? Sering kita kan lupa diri kan, sama seperti Saul. Lupa siapa sih diri kita dahulu. Kalau kita ikut Tuhan dasarnya karena, maka kita menjadi orang yang menyadari siapa diri kita. Saat beribadah itu, ya aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Bukan aku mau memperalat Tuhan. Lalu yang terakhir adalah, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah berhasil ikut Tuhan. Sudah berhasil. Saat kita melakukan apa yang dikehendakinya, unsurnya karena, itu menunjukkan bahwa hidup kita sudah berhasil. Jadi berhasil itu bukan diundang khotbah sana sini, bukan terkenal ke sana sini jadi figur, enggak. Bukan itu dasarnya. Bukan itu keberhasilan sebenarnya. Tapi saat kita, meskipun kita melayani tetap aja di kampung-kampung, jemaat nggak banyak, tapi kita itu, waduh, beri diri kita ke situ. Wah itu udah itu keberhasilan loh ikut Tuhan. Ya, walaupun kita misalkan sudah diundang sana sini, ada pelayanan kampung, pergi juga ke kampung. Itu keberhasilan. Nggak berada di zona nyaman aja. Zona enak aja, aduh. Ya. Keberhasilan kita itu terlihat dari apa dasar kita melakukan perintah. Ketika ikut membangun rumah Tuhan misalkan, ya dasarnya apa? Karena aku mengasihi Tuhan kah? Atau karena ya supaya nanti rumahku dibangun Tuhan? Nah ini kan, ya kita ukurlah diri kita masing-masing. Dan ukurannya adalah firman. Seringkali saya melihat begini ya.
Ketika kita tidak dewasa memahami tulisan di dalam Alkitab, sebenarnya kita menjadi kanak-kanak. Jadi dasar kita melakukan itu jadinya salah. Dasarnya supaya, bukan karena. Ayat-ayat dalam firman, kalau kita tidak pahami dengan benar, ya, bisa itu menjebak kita. Kita sendiri yang menjebak diri kita. Nah ini. Ayo. Kita semuanya, saudara dan juga saya. Apa sih dasar kita melakukan kehendak Allah? Benarkah kita mengasihi Dia? Apa sih dasar kita menolong orang lain, membangun ini? Apa dasar kita beribadah? Apa dasar kita melayani? Supaya atau karena? Itu menjadi bukti. Apakah Tuhan itu bagi kita? Apakah mereka-mereka yang kita tolong itu? Ayo kita perbaiki diri kita. Motivasi kita itu apa sih sebenarnya? Kalau kita yang melayani motivasinya adalah supaya, perbaikilah. Kalau kita beribadah supaya, perbaikilah. Ayo kembali kepada pattern yang benar, yaitu karena. Aku beribadah, itu bukti aku mengasihi Tuhan. Aku melayani karena aku memang mengasihi Tuhan. Bukan ngomong aja mengasihi Tuhan, tapi dikasih PK sekian ribut. Ya, sebagai kata penutup ya. Jangan sampai kita seperti ayat di dalam Yohanes 6 ayat 26. Nanti saya akan bicara khusus tentang itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 26. Banyak orang kembali datang berkerumun, datangin Yesus. Tapi kalimat di situ, kalimat Yesus di situ itu, waduh, tegas sekali dia. Kamu datang bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu makan dan kamu kenyang. Apa dasar kita? Yesus tahu ini orang ngumpul di sini bukan karena mereka lihat bahwa saya ini Mesias. Ya. Satu pribadi yang dulu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bukan itu yang mereka lihat. Tujuan mereka ngumpul lagi, datangin Yesus itu pun ya dengarkan firman-Nya, pengajarannya semua, ya supaya kebutuhannya tercukupi. Pulang kenyang. Jangan sampai kita seperti itu. Beribadah supaya ya memberkati supaya diberkati, menabur supaya menuai. Makanya berbeda ya. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, maka orang yang hidup dalam hukum Taurat dahulu ya, mereka melakukan itu karena ya supaya ada berkat, kan begitu. Nggak melakukan mereka dihukum. Tetapi kan sekarang kita ini hidup di dalam zaman iman. Kembali kepada masanya Abraham sebenarnya. Karena Abraham itu tidak ada hukum. Apa kata Allah, tunduk aja dia. Dia percaya ya, dia percayai mutlak. Ya sama sekarang. Kalau ditanya, kenapa kamu pakai helm? Maka mungkin kita kebanyakan akan berkata, ya daripada nanti ketemu polisi ketangkep. Padahal bukan itu fungsinya kan. Fungsinya adalah supaya ya kita tidak tahu di jalan apa yang terjadi. Mana tahu kita terbalik atau gimana. Ya kepala kita bisa terlindungi. Itu sebenarnya jawaban yang benar. Tetapi memang ketika kita melihat sesuatu, pola pikir kita itu sudah keliru. Sudah keliru. Makanya ikut Tuhan pun sebenarnya dasar kita supaya, bukan karena. Kita hanya banyak terlihat karena. Padahal sebenarnya supaya. Nah ini yang harus kita kembalikan. Kita yang masih supaya, ayo jadilah karena. Kiranya firman ini memberkati saudara.
Ya, kita pun kalau dicintai orang, dideketin orang misalkan, ya supaya, kan nggak enak juga kan? Kan nggak enak ya, kita dideketin, oh tiba-tiba orang nyapa gitu. Supaya, karena ada maunya, wah itu kan nggak enak banget itu. Berarti dia sebenarnya nggak sungguh-sungguh menginginkan saya gitu. Enggak. Nah, kita sendiri kan ngerti itu sebenarnya. Tapi ya sayangnya praktek kita kebanyakan ya ikut Tuhan itu supaya bukan karena. Ayo ya, kita kembali kepada apa yang Tuhan kenal. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dengan dasar karena. Bukan dasarnya keuntungan, supaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.